Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Katerina dengan NIM 213304010168. Saya dari kelas reguler sore A, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Dr. Hotua Samosir, MSI. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika info yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul Z. Steinbart, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya sistem pada komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor atau proses data, memori atau penyimpanan, monitor atau tampilan layar, dan keyboard atau media input data. Jika salah satu dari komponen itu rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak tercapai. Informasi. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor saham sedang berinvestasi pada saham PT A. Investor tersebut akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan PT A. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi baru dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana atau belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi. Para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data, keuangan, dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan keragaman informasi. Sistem informasi akuntansi atau SIA melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan
dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal maupun untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Umumnya merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi menggabungkan praktik akuntansi tradisional dengan sumber daya teknologi informasi modern. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Dahulu pencatatan akuntansi menggunakan cara manual, tetapi seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar sistem informasi akuntansi menggunakan proses otomatis akuntansi. Tujuan dan fungsi sistem informasi akuntansi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah membantu dalam hal-hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk banyak pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan sistem informasi akuntansi antara lain. Yang pertama, penyempurnaan standar pelaporan. Tujuannya agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggatan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk yang pertama, sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengolahan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. Yang keempat, sistem informasi akuntansi mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya, Bank BCA dengan menempatkan banyaknya jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya, sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya, mengungguli bank-bank lainnya. Fungsi sistem informasi akuntansi. Sistem keuangan yang menyediakan informasi memiliki beberapa fungsi dalam keberlangsungan usaha. Berikut berupa fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan sistem informasi akuntansi. Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Mengubah kumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Sebagai suatu sistem pengendali keuangan, agar tidak terjadi suatu kecurangan,
Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi resiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak yang terkait. Meskipun informasi yang terkandung dalam sistem bervariasi antara industri dan ukuran bisnis, sistem informasi akuntansi mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice. Komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi, berarti sistem informasi akuntansi mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Menurut Bruns dan Gradnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan. Yang pertama, blok masukan. Merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi berbasis manual. Contoh, media perekam dan formulir atau dokumen transaksi saat ini media perekam data bukanlah kertas, melainkan langsung melalui jaringan atau media elektronik. Contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui internet, melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol dengan kartu e-tol, dan lain-lain. Yang kedua, blok model, mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi dan perhitungan matematis, model persamaan akuntansi, yang fungsinya mengumpulkan data dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga, blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan media yang lain. Yang keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan data, dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima, blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer atau database. Yang keenam, blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak yang tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menekankan pada informasi akuntansi yang berkepentingan eksternal dan internal. Sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi, karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi, tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen, karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen adalah sama. Transaksi keuangan, misal penjualan kredit, diproses dalam sistem informasi akuntansi, sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, dan personal, dan lain-lain diproses dalam sistem informasi akuntan manajemen. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, akuntan sebagai perancang atau pengembang sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan cara pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menilai internal control dalam sistem. Yang kedua, sistem akuntansi sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen,
Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal control yang memadai. Yang kelima, akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah selesai transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembang produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk kepada para pembelinya. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akunkas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikut saya pada pertemuan kedua minggu depan tentang yang materinya berjudul metodologi perkembangan sistem informasi. Terima kasih dan selamat pagi.